Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya cintai karena Allah taala, teman-teman, guru. Kali ini saya akan coba untuk menjelaskan sebagaimana hasil rapat kerja kita terakhir, bahwasanya permasalahan bagaimana Wallace mengetahui anak-anak ini ketika pembelajaran kadang ada yang tidak masuk di beberapa mapel, ya. Juga permasalahan dalam pelajaran mapel tersebut, ya, ada yang tidak buka kamera, ada yang lain. Nah, makanya kita buat sebuah sistem sesuai dengan kesepakatan kita, yaitu absensi dan pelaporan bersama, ya. Karena kita pakai Microsoft Office 365, ya, maka kita mengetahui bahwasanya kita bisa saling edit file Excel bersama-sama, dan di sana kita bisa melihat bersama-sama juga. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan lebih lanjut, ya, di mana mengambil filenya. Ya. Filenya dapat diambil di dalam Teams guru, baik yang menggunakan Teams atau menggunakan OneDrive, sama saja. Saya menggunakan OneDrive. Di sini ada general, kemudian ada 2001-2022. Di sini ada komunikasi kelas, ya. Di sini ada absen dan rekap masalah guru mapel, ya. Cara pertama adalah kita mengcopy dulu ke dalam folder yang kita buat. Nah, ini tugasnya Wallace, ya. Wallace akan membuat seperti itu. Gimana cara kopinya? Kita klik, ya. Salin ke, ya. Salin kemana? Ya. Ke pustaka saat ini. Di sini ada general, ada 2001-2002, komunikasi kelas, ya, folder 71, salin ke sini. Nah, oke, dia akan sudah tersalin, menyalin satu item ke 71. Kita lihat apakah sudah ada. Ya, oke, sudah ada. Kita bisa beri rename, ya, ubah nama biar enak, biar ada pembedanya, ya, 71, ya. Atau di depan biar terlihat, ya. Kadang-kadang kalau di belakang kepanjangan, apalagi yang di handphone, maka akan sulit untuk terlihat. Oke, 71 absen dan rekap masalah guru mapel. Nah, kita buka. Nah, ya. Nah, ini kebetulan sudah ada namanya, nama kelas 71, ya. Tapi kalau belum ada, seandainya belum ada, maka nanti kita masukkan namanya, ya. Di sini ada rekap absen, ya. Dan perhatikan di sini untuk nama yang kuning saja yang ditulis, yang ini nggak usah, ya. Dan di kesimpulan pun, kesimpulan nggak usah diapa-apain, ini cuma dilihat aja, jangan diubah-ubah, takutnya ada kesalahan. Guru Wallace ataupun guru mapel yang hanya diisi hanya absensi dan kasus guru mapel aja. Jadi saya beri tanda merah, ya, menandakan dilarang, ya. Kurang lebih yang kuning saya berharap, ya, boleh diisi, ya, seperti itu. Oke, di mana kita mendapatkan nama anak-anak? Kita masuk ke dalam genre 2001-2002 lagi. Ada absensi siswa per kelas yang sudah disediakan oleh guru Pak Yogo selaku bagian administrasi, ya, dan TU. Kita pilih kelasnya, kelas 71. Kita copy. Klik kanan, ya, salin, ya. Kita paste saja di sini. Terserah, pastenya boleh tempel langsung, ya. Kalau tempel langsung jadinya putih, tapi kalau mau tetap kuning berarti klik kanan, tempel tapi yang ada gambar angkanya atau nilai, ya, seperti itu. Maka kita sudah punya absen untuk kelas 71 yang dibuat oleh Wallace. Sudah, Wallace hanya seperti itu untuk pembuatan ini. Jadi masing-masing Wallace nanti harus bisa membuat seperti ini, ya. Saran saya untuk teman-teman yang menggunakan handphone memang agak sulit, ya. Saran saya kalau handphonenya masih lebih mahal dari 1,5 juta, mending dianggarkan untuk membeli laptop yang second. Saya yakin
didapat ya, mudah didapat 1,5 juta juga ya. Nah, skala prioritas saja ya. Ya, kalau ada sesuatu yang lebih menghasilkan, maka yang nanti yang nggak menghasilkan dikesampingkan dulu. Kan sebagai guru harus punya laptop saat ini ya. Oke, kita lanjut ya. Dan sudah tersimpan. Nah, kita close dulu. Ceritanya kita sudah selesai kerjaan walas ya. Lalu bagaimanakah tugas seorang guru mapel ya? Kok bawa-bawa guru mapel ya? Karena guru mapel itu tugasnya adalah ketika masuk ke dalam kelas dia merekap absen di sana. Jadi nggak usah pakai buku absen yang lain-lain, bersama-sama absen kita di sini ya. Langsung saja diklik ya, kita adakan meeting terus kita absen. Misalnya saya adalah guru sains ceritanya ya. Guru sains ya, terus saya absen bisa ya. Atau saya guru SBK ya, saya absen. Fatan hadir, Faiz hadir, Filza hadir, Fitraya hadir, Aska, Aidan, Asmitaki, Faris, Vicky, Gaisan, dan lain-lain. Misalnya Najib nggak hadir, kasih 0 ya. Rafif, Raka, Rizky, Todi, Tri, Azam, sudah semuanya misalnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, itu kalau yang per minggu pertemuannya 1. Nah, bagaimana kalau yang per minggu pertemuannya 2 ya. Nah, maka jumlah pertemuan wajib diubah 2. Dan ketika pertemuan kedua, maka di sini wajib untuk membuat ya, misalkan Fatan Hakim ya, ada 2 cara sih. Kalau ingin terrecord maka tulis di sini sama dengan 1 tambah 1 ya, 1 tambah 1 maksudnya minggu pertemuan pertama hadir, pertemuan kedua hadir ya. Ya, atau mungkin kalau pertemuan pertama nggak hadir ya 0 tambah 1. Nah, seperti itu saja biar kita nggak banyak makan tabel ya. Kalau dua-duanya hadir ya boleh aja kita tulis 2 ya, kita tulis 2 aja lebih mudah kalau dua-duanya hadir ya. Tapi kalau misalkan hadir cuma 1 yang kemarin misalkan pertemuan hari Senin hadir, hari Kamisnya nggak hadir, maka kasih aja sama dengan 1 plus 0 ya, maksudnya nilainya tetap 1, tapi ketika kita lihat keterangannya oh dia nggak hadir di pertemuan kedua. Nah, itu sedikit tips dari saya biar nggak banyak masalah, tapi kita bisa tahu nggak banyak sheet atau di tabelnya nggak banyak ya, row-nya nggak banyak, barisnya, tapi masih ada data 1/0 berarti pertemuan pertama datang, pertemuan kedua tidak datang. Nah, itu saran dari saya. Nah, lalu di bawah ada rekap masalah. Apa sih rekap masalah? Maksudnya gini, ketika dalam pembelajaran ternyata kita menemui masalah-masalah seperti ya ini, misalnya kamera tidak nyala, tidak respon, tanpa suara, mencontek saat setoran hafalan, telat masuk dan lain-lain. Nah, kita temui misalnya Muhammad Aidan, wah ternyata dia telat masuk lebih dari 5 menit masuknya, misalnya jam 8:30 padahal masuknya jam 8. Kita tanyakan, Aidan kamu kenapa telat nih ya. Kalau ternyata kata dia ada uzur yang syar'i, ya kembali diberikan kepada gurunya apakah boleh atau tidak ya. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i maka ada pengurangan. Misalnya telat masuk 2, ya pasti poin 2 di sini, angka 2 ya. Untuk direkap nanti ke dalam buku kesiswaan oleh walas ya. Nah, pelajaran kasih keterangan di sini ya, keterangan yang pink ini nih ya. Misalnya tadi keterangan yang ini tadi apa, telat masuk M5, tulis M5 melakukan kesalahan lagi, koma M1, melakukan kesalahan lagi, koma M2 ya. Kalau pertemuannya 2 kasih dan berarti maksudnya adalah
di pertemuan kedua dia melakukan kesalahan lagi dan lagi dan lagi. Misalkan pertemuan 2 M5 lagi ya. Seperti itu ya. Itu saran dari saya ya. Kemudian begitu juga ini ya, kalau pengen ini biasakan sebenarnya ini sama dengan kalau misalkan ternyata di pertemuan kedua nambah lagi, tambah 2, tambah 2 ya, 2 nih ya, tekan tambah ke sana. Di pertemuan kedua, maaf ya tadi kalau dalam satu pertemuan maksudnya, kalau dalam pertemuan kedua kasih kode ditambah, kasih dalam kurung. Nih pertemuan kedua misalnya nambah 2 lagi poinnya, nambah 2 lagi, nambah 2 lagi ya. Berarti ini pertemuan kedua adalah yang di dalam kurung, pertemuan pertama adalah yang tidak dalam kurung. Nah, ini hanya contoh ya, buat memberi kode ya, agar memudahkan, nggak banyak banget tabel di sini ya. Seperti itu. Jadi guru boleh mengisi ini belakangan juga nggak masalah ya. Prinsip kita dalam belajar jangan terlalu lama online ya, tapi tepat, ada mereka mengerjakan, menggali informasi sendiri, kemudian ada tugas yang bisa dikerjakan dalam waktu pembelajaran tersebut. Oke, jika sudah seperti itu nanti Wallace akan menerima laporan dalam kesimpulan ya. Di sini kesimpulan ada rekap absen minggu ke-10, siapa yang banyak gak hadirnya ya, yang banyak gak hadirnya ya, persentase ya, ini persentase ya, persentase kehadirannya ya, dan lain-lain ya. Mungkin bisa seperti itu ya. Ini kenapa bisa 1, karena ini jumlahnya 1. Ingat ya, ini jumlah per minggunya, malas nanti jangan sampai lupa, jangan sampai nulis seminggu tapi ini tulisnya 2. Harusnya kalau 1 ya 1 saja. Ini saya kasih contoh tadi aja ya. Ya, sehingga di sini kesimpulan 100% atau 1 ya. Maksudnya ini persen ya, persentase dalam mingguan. 1 itu kan 100% ya. Nah kurang lebih seperti itu ya. Jadi seminggu ini sifatan itu hadir dalam semua mapel itu kurang lebih sekian persen. Nah kalau anak-anak yang jarang hadir biasanya sudah di bawah 50%, itu perlu ada penanganan dari Wallace. Bahwa ternyata misalnya Faiz dalam state mapelnya 50%, dalam minggu ini 50% kehadirannya di semua mapel ya. Berarti kan ada mapel-mapel yang banyak sekali nggak dihadirin ya. Maka Wallace harus memberi minimal bertanya ya, evaluasi terhadap Faiz, bertanya ke orang tuanya ya, mencari solusi ya. Apakah solusinya, apa permasalahannya, kita tangani dan cari solusinya. Nah kalau solusinya ternyata Faiz itu harus datang ke sekolah, maka kita perketat protokol kesehatan ya. Orang-orang tertentu yang memang harus ke sekolah saja, anak-anak ya silakan ke sekolah. Oke, mungkin seperti itu. Ada beberapa hal yang saya lupa jelaskan tadi. Untuk rekap masalah ini 4 minggu itu dihitung 1 bulan ya. Sekali lagi 4 minggu itu dihitung 1 bulan ya. Jadi kalau sekarang bulan Juli ini nggak usah diisi semuanya ya. Jadi nggak usah diisi semuanya. Ini cuman bisa dilihat, sekarang udah bulan Juli minggu keempat nih. Ya sudah, yang ada masalah di minggu keempat saja. Yang ini buat cadangan boleh-boleh aja, nggak kasih keterangan ya. Ini absen ya, maaf, yang ini ya maksudnya masalah ya. Jangan sekarang minggu keempat, ya udah ternyata 2, misalkan ada 2, kasih keterangannya M1, M2 atau lain-lain ya. Teman-teman juga bisa membuat keterangan di sini yang lainnya yang kira-kira sesuai dengan kriteria kelas masing-masing ya. Melakukan kebaikan itu berkurang poinnya atau minus ya. Kemudian nanti di dalam kesimpulan Wallace akan memasukkan dalam rekap masalah per bulan. Misalkan bulan Juli si anak ini poinnya 50 nih. Wah berarti akan menambah poin buku kesiswaan ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti laporan kepada wakil kesiswaan, poin-poin kesalahan atau pelanggaran dalam pembelajaran dimasukkan dalam situ juga. Gimana kalau ada permasalahan lain yang nggak terjadi di guru mapel ya. Jadi gini, kalau guru mapel tersebut melihat secara pribadi
boleh mengisi di tempat mapelnya. Namun kalau sudah tertangani di luar, jangan sampai double-double, guru A memasukkan, guru B memasukkan, guru C dimasukkan, akhirnya si anak dikeroyok dengan jumlah poin yang sama, jumlah koin yang berkali-kali dengan satu kesalahan. Misalkan si anak itu kedapatan misalnya bolos, bilangnya nggak masuk, ternyata ketemu di warung, ya bilangnya sakit, ya nggak masuk belajar online, ketemu di warung siang-siang, ya, lagi sehat bugar dan lagi malas sekolah. Nah, guru yang melihat ya boleh langsung mengisi poinnya, penanganannya seperti apa dan seperti apa, atau boleh juga diskusikan apakah walas saja yang nanti mengisi poin dalam poin walas tersendiri, boleh ya. Tapi jangan semua guru mengeroyok langsung dikasih poin semuanya, wah ya, cukup yang melihat saja ya. Dan kemudian segera ditangani tentunya ya. Mungkin dari saya nggak terlalu banyak ya, semoga saja ini cukup dimengerti ya. Sekali lagi ya, untuk bulan Juli berarti 1, 2, 3, 4 minggu keempat ya. Kemudian bulan Agustus 5, 6, 7, 8. Nah, ini bulan Agustus nih, yang pertama, kedua, keempat. Nah, bagaimana kalau ada minggu yang lain ya? Nah, boleh di minggu keempat seperti ide tadi, yaitu pakai kurung ya. Minggu kurung double juga boleh ya. Silakan buat kodifikasi yang mudah dimengerti oleh guru sendiri ya. Kode double berarti sudah beda minggu misalnya ya, beda minggu seperti itu nggak masalah ya. Secara matematis sama saja jumlahnya ya, tapi secara kode berbeda. Jadi ketika kita tahu, waduh saya lupa nih ya, ya. Nah seperti itu ya. Ingat yang pink ini keterangan saja ya. Dan kesimpulan tadi nggak perlu diapa-apain, jangan diisi-isi macam-macam, jangan juga diubah ya. Silakan walas mengisi dan ini ya, nanti pun saya ada, mungkin kalau ada perbaikan saya perbaiki yang 71 juga ya. Mungkin dari saya seperti itu, semoga saja bisa dipahami. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.